seperti itu, harus punya sikap seperti itu kalau lagi hamil. Nah, kemudian setelah mau persalinan, ya sebaiknya didampingi, ya kan? Dampingi. Kenapa? Sebaiknya ya, tapi kalau ada juga kami menangani persalinan tanpa didampingi suami, ya banyak sebenarnya. Cuman lebih bagus lagi kalau didampingi suami. Kenapa? Secara emosional dia dapat. Ada orang yang disalurkan untuk kekesalannya itu ada. Ya, tapi kalau bukan suami, biasanya sulit ya, rasa tertekan. Sehingga nanti kalau sudah siap untuk hamil, sebaiknya sudah siap untuk menemani persalinan. Jadi biasanya nanti kalau udah 37 minggu, 38 minggu kehamilan, itu sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing, biasanya kayak gitu. Gitu ya, kira-kira. Jadi dari awal sampai akhir, kayak begitulah kehidupan manusia dan bagaimana cara pengembangan potensi dan juga dilirik dari segi agama sedikit, itu seperti itulah kira-kira. Gitu. Ada, silakan diskusi aja banyaknya ya. Itu prolog Siap, dari Dokter saya, Haji. semoga bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Haji atas prolognya pengantarnya. Jadi ini memang kita diminta untuk banyak berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Wah, ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung ke open mic, open kamera boleh, atau bertanya di chat boleh ya. Ini izin bertanya dokter dari Kak Nadia Ulfah. Assalamualaikum Pak Dokter, izin bertanya, Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah ketika usianya 40 tahun dan memiliki anak juga dari Rasulullah. Secara medis mungkin terlihat berisiko, bagaimana agar kondisi fisik memungkinkan untuk mengandung di usia seperti itu ya Pak, dan apa ibrah yang dapat kita ambil dari ceritanya. Jazakallah. Iya, sebenarnya usia yang hamil usia 47 ya banyak, Mbak. Usia 47, 43, 42, 41 itu banyak loh ya. Banyak, tidak sedikit gitu loh, tidak sedikit. Tetapi ada secara medis kan secara umum itu mulai 35 ada penurunan. Nah, penurunan jumlah telur sehingga kesempatan untuk hamil lebih sulit dibandingkan yang di bawah 35 tahun. Tetapi yang di atas 40 tahun yang hamil banyak nggak? Banyak sekali. Yang kedua, apakah yang program hamil di usia 35 atas banyak nggak? Banyak juga. Jadi banyak pasien program hamil kita tuh di atas 35 tahun. Paham ya? Jadi kan semua orang kan rezekinya beda-beda ya. Rezeki orang kan beda-beda, kembali lagi. Ada yang usia 52 hamil ya ada kemarin. 3 bulan yang lalu ada. Jadi setiap orang itu rezekinya beda-beda. Allah memberikan telur pada perempuan itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang diberikan banyak sekali, ada yang umur 28, 27 tahun telurnya sudah tinggal sedikit, ya ada juga, gitu loh. Paham ya, Mbak, maksudnya di sini ya. Jadi tidak sama semua perempuan itu tidak. Ada umur 27, 28 telurnya tinggal sedikit itu ada. Kita kan di sini ada banyak pasien program hamil ya di sini. Itu umur 28 telurnya udah sedikit. Ada yang 43 atau 47 program hamil telurnya masih banyak. Gitu loh ya. Tetapi secara umum sudah mulai berkurang di atas 35. Jelas itu ya. Kemudian apalagi tuh? Secara medis berisiko, ya berisiko, makanya harus mengonsumsi makanan yang sifatnya oksidan tinggi. Kan zaman pasti di zamannya Rasulullah kan juga belum ada kayak makanan yang cepat saji dan lain sebagainya. Sehingga mungkin lebih bagus gitu loh maksudnya. Jadi secara makanan pasti lebih bagus gitu. Begitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya, Mbak Nad. Ibrohnya nih, wah ibrohnya ini berat. Kalau ibroh masing-masing orang bisa mengambil ya kak. Ya, dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tanya lagi dokter dari Kak Arif ya. Assalamualaikum dok, izin bertanya apa penyebab anak terlahir Down syndrome dan bagaimana pencegahannya? Terima kasih dokter. Ya, pada Down syndrome ini memang secara genetik itu memang bisa dideteksi pada usia kehamilan 13 minggu, 12 minggu bisa dideteksi dengan USG dan pemeriksaan yang lainnya. Nah, untuk mencegahnya tadi saya bilang satu itu mengkonsumsi, kembali lagi itu problem embrio itu kan dari spermanya ada masalah atau telurnya ada masalah
atau telur dan spermanya bagus, tetapi ketika pembuahan ada sesuatu yang merusak, paham ya? Eksternal, bisa dari virus, atau dari lingkungan, atau dari makanan, minuman, itu dia merusak. Sehingga spermanya bagus, telurnya bagus, tetapi pas jadi embrio ada sesuatu yang merusak. Nah, maka dari itu ketika ingin hamil, program hamil, sudah dinyatakan untuk hamil, sebaiknya sudah mulai mengkonsumsi sesuatu yang sehat. Baik, tadi saya bilang tadi, telur, buah naga, semangka, makanannya kalau daging harus yang well done, harus yang matang banget ya, jangan yang setengah matang gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau sudah hamil, tetap makan yang bagus, terus menghindari makanan yang sifatnya kayak kotor tahu ya, jadi kayak misalnya jajan, misalnya jajan di pinggir jalan, makanannya kering, makanannya yang dimasak kan bagus itu, cuman sayur-sayurannya, nah dibersihkannya mungkin kurang bersih, itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga kalau nanti hamil, jajan di luar, ya sebaiknya makannya udah tahu nih, kalau misalnya kayak sayuran yang kurang bagus, ini anak saya itu ya, sudah menjawab pertanyaannya. Siap, dokter. Mungkin tadi sedikit yang belum sempat tersinggung, dokter, terkait dengan pola hidup sehatnya, dok. Jadi kan kita sudah banyak dinasihatkan untuk pola makannya, dok. Di makanan, teman-teman, khususnya untuk kita juga, kami pribadi, makanan harus dijaga betul. Bagaimana kemudian kita menghindari makanan-makanan yang mengandung oksigen tinggi. Nah, kalau untuk olahraga bagaimana, dokter? Untuk pola olahraga yang disarankan, baik untuk suami ataupun istri, dan ketika hamil kan mungkin itu dari trimester, masing-masing trimesternya berbeda. Mungkin dok, Ya. mohon saran, dok. Kalau olahraga untuk suami sih disarankan yang tidak bersepeda. Ya. Suami kalau ingin program hamil, bagus, jangan bersepeda dulu, karena bersepeda salah satu-satunya olahraga kardio yang tidak diperbolehkan saat program hamil. Itu mengaruhi spermasi itu. Yang kedua, untuk suami dulu ya nih ya. Yang kedua, tidak memakai celana yang ketat, panas, dan gitu-gitu jangan dulu. Jadi cari yang kombor-kombor dulu. Yang ketiga, jangan makan pahit. Suami ya, jangan makan pahit kayak pare, itu jangan dimakan. Kopi, dok. Itu. Kopi boleh. Pak, yang pahit itu kayak makanan, pare. Itu terus kenapa, yang dok? Belum tahu itu, dok. Dia mengganggu pematangan sperma. Oh. Ada di YouTube Coach TV, nanti dilihat. Wah, Ya. siap. Lengkap itu. Pematangan spermanya kurang baik kalau yang pahit-pahit kayak gitu. Terus selanjutnya pemenang itu. Terus suami jangan ya, atau yang pasti apa? Jangan ngerokok ya, sama minum alkohol. Jelas ya. Rokok sudah pasti, karena pasien saya yang program hamil rokok pasti itu spermanya jelek, kurang bagus, pasti kayak gitu. Saya lihat merhatikan program hamil, suami merokok, iya ngerokok pasti 1 bungkus rata-rata, pasti kayak gitu, spermanya pasti kurang bagus. Jadi pada saat nanti program hamil itu dikurangi semua. Nah, kalau pada perempuan hamil kan, ya olahraganya tidak ngoyo itu bukan yang heboh ya, tapi kayak jalan-jalan biasa. Pada perempuan itu pada prinsipnya paling penting ya jangan stres. Jadi pinter-pinternya suami untuk membuat perempuan tidak stres. Ya, mungkin kalau mau apa dikasih aja. Berat, apa kasih aja. Semua dalihnya berat memang anak. Berat. Itulah menikah gitu. Menikah pasti negatifnya ya. Dia harus mau berbagi. Sama saya juga misalnya walaupun saya ya di kebidanan waktunya padat, tapi tetap ada waktu untuk keluarga, istri, ibu, anak, kayak gitu-gitu harus ada. Itulah menikah tuh tidak bisa egois. Jadi menikah itu harus mulai mengesampingkan keegoisan kita. Nah, itu nikah tuh kayak gitu. Kalau belum bisa kayak gitu, angel ya kayaknya. Setuju. Ya. Iya. Lagi. Masih ada lanjutan pertanyaan. Lanjutan pertanyaan, dokter, dari Kak Arif ini. Ketika hamil apakah boleh makan durian, dokter? Ya, sebenarnya ada kontroversi ya, ada yang memperbolehkan, ada tidak memperbolehkan. Tetapi memang kalau saya cenderungnya janganlah. Walaupun
banyak literatur bilang boleh, tetapi setiap orang memiliki respon berbeda-beda terhadap makan durian ini. Nah, durian terus apa namanya? Nanas itu dia memiliki nanas itu memiliki kayak hormon oksitosin. Mungkin kalian tahu oksitosin kan fungsinya untuk merangsang kontraksi daripada rahim. Ya kalau dikonsumsi banyak dia bisa merangsang. Ya, lebih baik jangan lah, gitulah. Lebih baik jangan. Walaupun ada studi yang oke, boleh. Mesti kalau kalian bilang baca-baca ada yang, tapi kalau saya tetap jangan dulu lah, karena saya kebanyakan pasien kan di sini program hamil di sini. Jadi ketika dia sudah positif itu benar-benar wah gitu loh. Sehingga kalau saya langsung strict, udah makan yang bagus aja. Nah gitu lah. Walaupun ada yang bilang boleh, tapi kalau saya strict yang bagus-bagus aja makannya. Gitu. Ya. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, Dr. Raji ini juga ada klinik IVF-nya dok ya, IVF-nya dok ya. Kerjasama dengan Marulaya. Jadi ada khusus untuk inseminasi ya teman-teman. Kalau ada yang punya kendala khusus, biasanya bagi teman-teman yang sudah beberapa lama menikah tetapi belum diberikan keturunan, mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Bukan hanya dari pola makan, tetapi mungkin juga harus diteliti dari organ. Ya, nanti ada beberapa program itu ada kayak mungkin mau dengar HSG, TIO, inseminasi, SWT, kemudian cek sperma, itu semua nanti harus dilakukan. Gitu. Siap. Kapan itu dok? Kalau mungkin belum ada yang bertanya ya. Sambil menunggu teman-teman, kapan kita memutuskan untuk harus datang ke klinik program kehamilan? Biasanya kalau secara teori ya itu kalau 1 tahun pernikahan, berhubungan teratur, tanpa menggunakan alat kontrasepsi, satu rumah, tidak LDR, maka mulai untuk berpikir program hamil 1 tahun ya. Tapi banyak yang cuman 5 bulan programnya ya banyak juga, cuman sebenarnya 1 tahun tuh batasnya. Yang kedua nanti kalau sudah diniatkan program hamil, datang pada saat menstruasi hari kedua atau ketiga. Oke ya. Tuh. Siap, dokter. Ini ada yang bertanya, teman dari Mbak Quina Alfa. Assalamualaikum dok, izin bertanya, saya pernah dengar kalau janin setelah usia kehamilan 120 hari atau 4 bulan lebih ya, sudah dapat distimulasi menggunakan audio. Bagaimanakah dengan umur kehamilan sebelum itu? Apakah janin sudah bisa distimulasi juga? Kebetulan saat ini saya sedang hamil di trimester 1. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh ibu dan ayah untuk bisa menstimulasi janin? Apakah ada pantangan tertentu dari sisi medis maupun agama? Ya tadi sempat disinggung ya dok ya. Sudah disinggung dari 1000 HPK itu ya Mbak Kuwina, itu 1000 HPK masuknya. Bisa distimulasi, tapi walaupun dengan morotal, tapi yang paling bagus itu adalah dibacakan. Jadi ibunya yang baca sendiri dok. Iya, paling bagus. Walaupun morotal bisa. Ya gini ada namanya audio stimulation itu ada, cuman secara keilmuan lebih bagus lagi ibunya yang membaca. Jadi dengan murotal, kalau mau tubuh kasih murotal. Tapi kalau pas ibu ada waktu, bacakan aja, baca aja. Dia akan merespon itu, baca aja. Jadi Anda memberikan slot ilmu Al-Quran di dalam otaknya bayi. Jadi ketika nantinya dengan usia 3 tahun, 4 tahun anak sudah bisa diajak untuk menghafal, itu cepat tuh nanti otaknya. Karena 80% distimulasinya dari intrauterine sampai 2 tahun gitu. Jelas ya? Jadi sudah dibahas semua nih kayaknya nih. Iya, siap dokter. Ini Mbak Quina nanti mungkin bisa didengar ulang untuk recordnya ya. Nanti insya Allah kita akan bagikan. Soalnya pertanyaan selanjutnya. Oke, baik dokter. Ini pertanyaannya agak panjang ya dok. Assalamualaikum dari Mbak Dini Ayudiana benar ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, teman saya saat ini sedang hamil anak keempat. Teman saya ini sudah pernah mengalami keguguran 2 kali, jadi hamil anak kedua dan ketiga. Pas pertama kali hamil, anak pertama alhamdulillah anaknya lahir sehat, tapi pas di kandungannya kurang gizi. Setiap kali hamil selalu sakit perutnya seperti mau mens, kata
kata dokternya rahimnya dingin. Itu bagaimana ya dokter maksudnya? Dan apa sebabnya? Waktu kemarin USG 5 minggu. Kata dokter kalau janin belum nempel kuat di rahim terpaksa dikuret lagi. Mohon solusinya dokter biar janinnya bisa kuat hingga lahir. Ya, jadi kalau ukuran 2 kali itu berturut-turut ya, itu sebaiknya cek toksoplasma dulu ya. Saran saya itu. Karena kita pengen tahu ada keterlibatan daripada virus tokso enggak. Yang kedua, cek darah dulu, ada pembekuan darahnya bagus atau enggak. Itu nanti dicek. Kalau 2 kali berturut-turut ya, jadi sebelum hamil lagi, cek itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, rahim dingin tuh nggak ada istilah rahim dingin ya. Jadi saya tidak paham itu rahim dingin karena memang nggak ada rahim dingin itu. Sulit. Dan apa sebabnya? Waktu kemarin 5 minggu memang masih kantong, Mbak. 5 minggu masih kantong. Jadi nanti kalau 5 minggu dan harus kelihatan janinnya di rahim ada kantong, belum ada janinnya, wajar ya Mbak, wajar. Nanti kontrol lagi 2 minggu untuk dipastikan adanya janin. Tapi 5 minggu memang masih kantong, jadi nggak usah khawatir. Yang kedua, bagaimana cara mencegahnya biar rahimnya kuat? Berpikir positif ya Mbak, karena sebenarnya kita itu tergantung pikiran kita juga. Nih Mbak, takut terjadi kejadian, jadi lebih baik berpikir positif sehingga insya Allah hasilnya akan baik-baik saja. Dan tentunya mengonsumsi asam folat. Kenapa kok itu? Paling bagus sebenarnya, paling bagus kalau Anda mau baca betul-betul itu, sebelum hamil itu juga kalau bisa minum asam folat dulu untuk membentuk telur yang bagus. Jadi sebelum hamil 1 bulan minum asam folat, saat hamil trimester 1 jebret itu harus minum asam folat. Nah, wajib itu, wajib untuk perkembangan embryo wajib. Kenapa saya bilang wajib? Emangnya banyak yang minum asam folat? Banyak. Banyak sekali. Ini ngomongin itu pasti nggak mungkin lah nggak minum. Mungkin banyak sekali pasien yang tidak minum asam folat itu banyak sekali. Jadi saran saya itu kalau mau hamil atau sedang hamil trimester 1 apalagi perbanyaklah minum asam folat, rutinlah minum asam folat. Dan yang kedua, kalau memang ada riwayat keguguran dan semuanya normal, maka sudah dapat penguat sejak awal. Ya, obat penguat sejak awal minta ke dokter kandungannya. Dan yang ketiga, jangan berhubungan dulu, jangan berhubungan suami istri pada saat trimester 1. Kalau belum terbentuk plasenta, biasanya plasenta kan mulai 16 minggu itu 4 bulan, nah, barulah lebih aman. Tapi konsultasikan ke dokter kandungan dulu. Dan yang keempat, menjaga higienitas area kewanitaan. Jadi sering dibersihkan, sering ganti celana dalam, kayak gitu-gitu. Ada nggak yang nggak sering ganti? Ada loh. Saya ngomongin ini karena sering banget loh. Kok enggak sih harus ganti gitu loh. Terus ganti, bersihkan, kering. Jadi setelah pipis kering baru pasang celana dalam, ganti. Jadi lebih bikin. Nanti takutnya ada infeksi, naik ke atas ya terjadi keguguran lagi, infeksi dan lain sebagainya. Begitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak. Iya. Nah, ini saya jadi ingat deh, pas setelah lamaran itu saya terus market kirimin asam folat sama sangobion, guys. Iya. Jadi benar itu. Bulan sebelum Benar itu. angkat nikah itu saya paketin dulu. Betul. Itu betul itu. Kalau bisa itu diberitahu seluruh yang kalian pahami. Kenapa? Itu nanti generasi mendatang kita lebih bagus. Paham maksudnya ya? Karena kan kita berpikirnya kan next generation-nya gimana. Nah, itu kalau mau asam folatnya udah dikejar sebelum hamil pun kasih asam folat dulu biar bagus. Bener deh itu. Udah ada risetnya banyak gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Anissa Rahma. Ini, Assalamualaikum, izin bertanya, jika ingin program hamil, apakah perlu cek kesehatan kedua pasangan? Apa sih yang perlu dicek nanti? Kalau kedua pasangannya belum. Wah, ini banyak ya. Kalau nanti mau detail, boleh ikut seminarnya Temu Pakar. Saya kan juga bikin platform kayak arah gini, namanya Temu Pakar. Nanti bisa dilihat Instagram Temu Pakar. Nanti ikut aja seminarnya. Kalau mau detail ya Mbak, detail sampai sejelas-jelasnya gitu loh. Tapi kalau secara umum, nanti Mbak datang dulu ke dokter kandungan terdekat di hari kedua atau ketiga saat haid. Nanti akan di USG menggunakan transvaginal. Nanti dilihat yang dilihat itu telurnya sama bagian dalam rahimnya. Nah, ini telurnya ada berapa nih? Berapa jumlah telurnya, ada berapa jumlahnya. Kemudian pada saat datang juga nanti akan diatur
spermanya itu dihitung berapa jumlah spermanya. Jadi kedua-duanya harus ikut ya. Pada penelitian itu kalau cuma satu yang ikut itu keberhasilannya rendah, paham ya? Jadi kalau program hamil itu dua-duanya harus datang ke dokter, itu mengurangi stresor yang tinggi di pasangan. Karena program hamil itu stresnya tinggi loh. Program hamil itu rata-rata pasiennya stresnya tinggi. Sehingga bagaimana cara menguranginya? Siapa yang mengurangi? Ya pasangan sendiri. Kalau bukan pasangannya siapa lagi? Jadi kalau program hamil sebaiknya dua-duanya datang. Nah, nanti kalau sudah dokter akan menyarankan beberapa pemeriksaan tergantung siklusnya. Jadi biasanya kalau saya 3 siklus haid gitu loh. Siklus pertama saya melakukan misalnya pematangan telur, siklus kedua belum berhasil, kita lakukan pengecekan saluran telur, siklus ketiga nanti bisa yang lainnya, gitu-gitu loh. Jadi nanti istilah-istilah kalian seperti kayak transvaginal, USG, kemudian istilah HSG, HSG itu ronsen terus nanti difoto rahimnya salurannya terbuka atau tertutup, terus SIS tiup itu juga bisa untuk membuka saluran telur. Yang keempat itu bisa menggunakan laparoskopi, mungkin kalian pernah dengar laparoskopi, itu operasi kecil, nanti dipakai kamera untuk membuka saluran telur atau melihat ada tidaknya perlengketan dalam perut. Kemudian yang kelima bisa inseminasi. Nah itu kalau inseminasi itu mengambil sperma terbaik, suntikan ke dalam rahim untuk ketemu sama telurnya, itu juga bisa, itu murah itu. Ya gampangnya itu adiknya bayi tabung lah. Kalau gagal juga 3 kali inseminasi gagal, itu tidak disarankan inseminasi keempat, maka harus langsung ke IVF atau bayi tabung. Gitu. Jadi urutannya begitu. Tapi insya Allah, asalkan apakah menjamin 100% berhasil? Tidak. Inseminasi pun keberhasilannya 25% loh. IVF bayi tabung keberhasilannya pun 35-37% di Indonesia. Nah, terus gimana saya promil? Promil adalah bagian daripada ikhtiar. Doa tanpa ikhtiar ya orang iso, ya toh? Ikhtiar tanpa doa ya orang iso. Sehingga doa dan ikhtiar harus berkesinambungan. Sehingga dengan gitu maka kesempatan untuk keberhasilan lebih tinggi. Itu mungkin Mbak Sopo jadi Anita. Ya. Masya Allah ya. Jadi ini membuka wawasan bagi teman-teman semua. Gimana kemudian kita yang namanya juga ikhtiar, yang nggak ada jaminan. Teman-teman datang ke klinik kandungan itu juga nggak ada satupun rumah sakit ataupun dokter yang pasti nggak ada. Pasti kalau pasti berhasil, enggak. Saya bilang pasti berhasil, enggak. Tapi keberhasilan segini persen dari 100 orang yang berhasil 25 itu mau ngambil enggak, gitu loh. Karena dokter itu ya perantara nanti aja, manusia biasa juga, bukan yang heboh gitu, enggak. Cuman lebih sedikit mengerti aja. Sisanya 75%-nya kita tidak tahu. Telur ada yang inseminasi telurnya dapat 5 telur, spermanya 300 juta sperma, saluran telur terbuka, belum berhasil ada itu. Ada, tapi ada yang telurnya cuma 2, spermanya 25 juta, sekali insem jadi. Nah, itulah rezeki. Saya selalu bilang, nah, ini rezeki kita tidak ada yang tahu. Tetapi secara prosedur sudah benar, gitu loh. Kapan telurnya dipecah, telurnya perempuan dipecah kapan, spermanya diambil yang bagus, kita lihatkan spermanya, kita masukkan spermanya, udah benar, ya kan? Tinggal pembelahan sel itu. Nah, itu hal-hal yang kita tidak tahu. Doa nomor 1, saya selalu bilang doa nomor 1, karena manusia itu ya cuman ini berusaha aja, gitu mungkin Mbak. Nah. Siap, itu Mbak Sarahma ya. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan, mungkin sedikit disingkat terkait dengan ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, Dok. Baik saat persiapan maupun saat proses hamil sampai dengan persalinan. Jadi kesalahan baik dari istri ataupun dari suami, Dok. Yang paling sering terjadi. Berhubungan salah satu yang ya. Jadi kan sering kejadian juga nih. Tiba-tiba pecah ketuban atau rembes-rembes atau ngeflek setelah malamnya berhubungan dengan suaminya misalkan gitu. Nah, itu mungkin bisa mohon dijelaskan. Jadi kalau misalnya ingin berhubungan pada saat kehamilan, itu sebenarnya tidak ada yang menyalahkan dan membenarkan seperti gitu loh. Cuma dilihat-lihat kondisinya. Misalnya dia riwayatnya
keguguran, ya jangan, gitu loh. Riwayat keguguran jangan. Yang kedua, kalau plasentanya di bawah, ya jangan. Nah, gitu loh. Tapi kalau di luar itu, maka ya sifatnya tergantung lama dan kedalaman berhubungannya. Dan yang ketiga, respon rahim terhadap berhubungannya itu tidak tahu kita. Paham ya? Jadi yang aman bagaimana? Iya, setiap individu berbeda-beda. Saya nggak bisa ngomong boleh, nggak boleh, santai nggak berbeda-beda. Jadi ada yang mengukur apa namanya panjang leher rahim, ada juga yang mengukur seperti itu. Nah, itu bisa nanti tanya dokter kandungannya, kalau itu nanti by USG, jadi untuk bisa melihatnya itu nanti dengan USG. Tapi yang mutlak tidak boleh itu riwayat keguguran berulang. Yang kedua, persalinan prematur berulang. Yang ketiga, jadi misalnya setiap 7 bulan lahiran terus, itu kan ada itu. Nah, terus diikat leher rahimnya itu ada itu. Dan yang ketiga adalah plasentanya di bawah, itu mutlak tidak boleh. Lainnya, nah itu tergantung kondisi masing-masing. Terus kalau ketuban pecah yang tidak boleh, sebenarnya gini, ketuban pecah itu mendeteksinya harus tahu. Jadi nanti kan baca buku KIA ya. Jadi ada buku KIA yang warna pink itu dilihat. Itu kan ciri-cirinya gini, saya tidak pipis tapi selamanya basah. Nah, itu langsung ke dokter kandungan jam berapapun. Paham ya? Saya nggak pipis kok selamanya basah ya, Mas. Nah, itu udah langsung aja ke dokter kandungan untuk dilihat air ketubannya. Gampangannya kayak gitu. Tapi kalau apakah bisa terjadi di usia sebelum 9 bulan? Banyak. Ya, banyak. Apakah terjadi di usia 9 bulan? Banyak juga. Kalau 9 bulan lebih bagus, sehingga bisa langsung persalinan. Tapi kalau belum 9 bulan, nah itu problem. Sehingga sebelum 9 bulan, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Dua, jangan berhubungan terlalu yang misalnya yang ya seperti sebelum hamil. Yang ketiga, mengkonsumsi kembali lagi makanan yang bagus. Kalau makanannya bagus, selaput ketubannya tebal, bagus, sehingga resiko terjadinya ketuban pecah dini akan berkurang. Begitu kira-kira. Ya. Iya, ada pertanyaan lagi. Iya, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Mas Arif lagi nih, Dok. Mas Arif. Izin tanya lagi, dokter. Jenis kelamin bayi apakah bisa diusahakan dengan konsumsi makanan tertentu? Diusahakan bisa, tapi dipastikan tidak bisa ya. Oh, iya. Teknik tertentu, dokter. Iya, diusahakan bisa, tapi dipastikan tidak bisa. Ya. Terus kalau makan makanan itu juga tidak terlalu berpengaruh. Yang pasti ini ke arah cewek, karena cowok nggak bisa. Karena kalau makanan kan udah dikonsumsi kan dia kan beredar sifatnya sebagai energi. Mungkin kalau berhubungannya bisa. Jadi ketika nanti berhubungan ya. Makanan itu memang ada yang bilang bisa, ada yang bilang bisa ke arah, tapi memang secara riset kecil kemungkinan gitu loh. Kecil kemungkinan makannya, misalnya makan satenya 5 hari yang lalu sama makan sate 1 hari yang lalu ya beda. Ngerti nggak? Makan daging 2 minggu yang lalu sama makan daging yang ini berbeda tentunya, paham ya? Jadi kalau makanan tuh biasanya terlalu banyak. Mungkin kalau berhubungan agak bisa tapi tidak menjamin. Bahkan inseminasi dan bayi tabung tidak bisa membuat saya pengen jadi cewek, cowok nggak bisa, paham ya? Kalau bayi tabung tuh mentoknya dapat 5 embrio, nanti dilihat nih di keker. Oh ini embrio cowok, embrio cewek, yang mau ditanam yang mana nih? Cowok, tapi udah jadi dulu, bukan mau saya pengen jadikan embrio cewek dong, nggak bisa. Jadi, udah jadi dulu embrionya, baru nanti ini embrio cewek nih dikeker pakai mikroskop. Saya apa cowok yang dimasukin, nah gitu loh. Kalau nggak ada dapat yang saya pengen cewek, tapi kalau embrio cowok semua ya nggak bisa. Ya ini cowok semua gimana, gitu lah. Jadi kita belum ada memastikan itu nggak bisa. Cuman kalau berhubungan bisa, misalnya kalau ada beberapa ini ya, beberapa pendapat ya, ada yang misalnya kalau mau ceweknya harus orgasme dulu. Kalau mau cowok jangan sampai orgasme dulu. Nah gitu ada, paham ya? Tapi yang nggak kuat karena nggak ada dasar. Jadi saran saya kalau cowok doa. Penelitiannya kurang kuat dok ya? Gitu. Apa? Kalau dari segi penelitiannya, RCT-nya gitu ada nggak sih dok? Iya nggak bisa karena setiap orang kan subjektif kalau kayak gitu ngerti nggak? Subjektif.
Dan respon makanan terhadap itu kan juga berbeda-beda orangnya, genetiknya berbeda. Ada istilah apa tuh namanya, Ra? Kalau makanan dalam genetik apa, Ra? Epigenetiknya berbeda, itu juga bisa. Kan ada tuh ilmu gizi epigenetik, itu kan berbeda-beda, jadi terlalu banyak bias. Gitu loh, Mas ya. Tadi istri saya tuh. Izin pinjam suaminya, Dok. Dia bagian gizi sih, Siap, mantap. epigenetik ya. Oh, Masya Allah. Ya, ini Mbak Anissa tadi bertanya lagi, Dok. Kalau tadi yang disarankan asam folat atau zat besinya apa contohnya? Wah, ini sebut merek nih bahaya ini. Oh, asam folat tuh nggak mahal, Mbak. Banyak gitu. Ya ke dokter kandungan aja, nanti kalau bingung ke dokter kandungan, kalau mau aman ya, aman jenisnya apa, karena kan yang banyak beredar banyak ya. Kalau dokter mungkin paham, kalau keluarganya dokter itu bisa tanya ke keluarga dokter, atau awal-awal ke dokter kandungan dulu, dok, saya mau program hamil nih, vitaminnya boleh bisa rekomendasi vitaminnya apa, nah nanti baru diresepin, gitu. Boleh kopi resep, nah gitu-gitu loh. Itu Mbak Anissa. Nah, kalau beli sendiri takutnya ya namanya dijual bebas kan, tapi lebih bagus kan kalau dari dokter atau keluarganya ya. Gitu, Yang agak ngeri-ngeri kalau beli di marketplace gitu, Dok. ya marketplace juga hati-hati bukannya hati-hati aja gitu. Lebih bagus kayak gitu, ketemu dokter kan gampang tuh ya, luangkan waktu 2 jam aja kan beres kan, untuk hasil yang lebih maksimal dan hati tenang. Yang penting tuh apa? Hati tenang. Pada prinsipnya hati tenang. Hidup tuh hatinya harus tenang. Tentrem. Iya, nggak usah neko-neko, hati tenang, mas ngono wae. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin baik sendiri atau mau open mic juga boleh ya. Sambil sebenarnya juga ada pertanyaan beberapa dokter yang paling sering, bisa nggak sih mengusahakan kita untuk kelahiran normal gitu dokter, tanpa SC atau sesar gitu dokter? pertanyaan ya, juga itu, Dok. Bisa aja, itu kan itu jawabannya TGT nggak? Tergantung berat bayinya, tergantung panggulnya, ya toh, yang tergantung posisi janinnya, 4 tergantung kondisi janinnya, 5 tergantung ibunya. Jadi TGT tergantung. Jadi nanti saran saya bagaimana caranya biar bisa lebih mungkin terjadi normal, ya kontrol ke dokter kandungan rutin, ANC rutin kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa misalnya 8 bulan sungsang nih, jadi bisa ada kemungkinan untuk kepalanya di bawah kayak gitu loh. Oh bayinya kegedean nih, ya kurangi makan gulanya ya, gitu. Kurangi ya, bukan di stop ya, kurangi gulanya ya gitu. Siap. Ini Mas Arif nih nanya lagi, asam folat ini cuma untuk cewek atau untuk suami juga? Cewek cowok boleh. Kalau cowok itu sempat pernah baca diminta untuk atau disarankan minum vitamin E, apa benar Dok? Iya, vitamin E itu kan judulnya apa? Antioksidan judulnya, nanti nggak? Ya, Mas Arif ini udah persiapan ini. Kalau nggak mau beli obat ya itu buah tomat itu kan mengandung likopen tinggi, itu antioksidan tinggi. Buah tomat, buah naga, semua buah yang kulitnya merah itu antioksidan tinggi. Tapi nomor 1 tomat. Tomat lagi ya. Murah meriah. Siap. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah masih sedia waktu, kurang lebih 18 menit lagi teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ini. Boleh nggak ini open mic? Karena kemarin yang webinar pertama juga ada yang open mic juga banyak dokter. Ada yang bertanya open mic. Ini jangan malu-malu teman-teman, kalau ingin bertanya boleh sekali kalau mau open mic. Jangan malu-malu. Atau mungkin ini gara-gara topiknya agak lebih sensitif lagi nih, jadi agak malu-malu gitu ya. Oh ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Wina Alfa ya.
Izin bertanya, dokter, saya ada teman yang sudah menikah hampir 7 tahun dan mengalami autoimun yang mengganggu reproduksi sehingga belum mendapat keturunan. Apakah bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat saja? Berat. Nah, yang pertama untuk Mbak Kuina, autoimun itu ada banyak. Autoimun itu ada banyak. Yang mana dulu autoimunnya? Tapi pada prinsipnya ya Mbak, pada prinsipnya temannya Mbak itu sudah menjalani program hamil belum? Karena program hamil itu apa jenenge, banyak yang harus Step-stepnya dijalankan ya. loh. Jadi kalau dia belum menjalani, ya sebaiknya segera menjalani program hamil. Yang ketiga, apakah pola hidup sehat bisa? Ya pasti bisa, Mbak. Nek pola hidup sehat itu pasti bisa, karena apa? Telurnya bagus. Tetapi kita tidak tahu apakah saluran telurnya terbuka. Nah, paham ya? Kita nggak tahu. Tahunya dengan HSG atau SIS, Tio. Semua udah bagus dok, saya menjalani hidup sehat, saya makan ini itu menghindari stres. Lah, tapi ternyata salurannya tertutup. Jadi setelah 7 tahun ini dia nggak pernah periksa program hamil, jebule ternyata saluran telurnya tertutup ya sama aja. Oh, sama aja misalnya saya dari kalian di mana sini posisi? Di mana sini? Saya Di di Jogja. Pekalongan. Pekalongan. Dari Pekalongan ke Tegal misalnya naik BMW. Bensinnya full. Tapi Pemalang ditutup. Ya iso ke Tegal kan? Ya benar tuh. Nah, tapi kalau pakai mobil Agia aja atau pakai mobil biasa, mobil saya kan Agia nih, biasa aja nih. Tapi Pemalang dibuka. Lancar. Sampai Tegal nggak ya? Sampai Tegal. Karena itu seperti itu. Jadi tergantung. Banyak Jadi faktor. banyak faktor. Jadi kalau ini nggak bisa kita jawab secara ini toh, ya. Tapi dia harus dicek dulu apakah dia sudah pernah program hamil. Autoimun banyak juga yang hamil, banyak sekali, nggak ada masalah. Tergantung jenisnya yang mana. Jadi saran saya untuk temannya Mbak, segera program hamil datang di menstruasi hari kedua atau ketiga saat hamil. Gitu? Siap. Mantap sekali ini Mbak Wina, semoga menjawab ya. Jadi ada titipan pertanyaan dok tentang riwayat kelainan pada anatomis untuk laki-laki dok. Ada riwayat varikokel itu, varikosel itu bagaimana tentang ini kemungkinan untuk kesuburan dari laki-laki dan potensi pada keturunan. Laki-laki itu prinsipnya tipe spermanya ada 4 ya. Ada normal, ada 5 ya. Normal, asteno, oligo, terato, azoo. Tahu maksudnya? Azoospermia. Itu kalau mau detail nanti lihat di YouTube Koji TV juga. Saya sudah membahas tentang makanan, minuman, olahraga pada astenozoo, oligozoo, terato, azoo itu tidak ada sperma itu juga bisa, ngerti nggak? Jadi tidak ditemukan sperma itu ada. Nah, pada varikokel tergantung outputnya apa. Paham maksudnya nggak? Varikokel itu kan salurannya. Nanti kalau sudah keluar dia jatuhnya apa? Asteno kah? Asteno itu jumlahnya cukup tapi banyak yang mati ya gitu loh. Oligo, varikokel juga bisa buat gitu. Bisa buat astenozoospermia atau varikokel bisa bikin jadi oligo misalnya jumlahnya sedikit tapi sebenarnya komposisinya normal itu juga bisa. Atau terato, banyak kelainan morfologinya. Tuh, jadi varikokel itu cuman kondisi di dalam daerah situnya organ reproduksi pria, tapi outputnya apa? Jadi nanti cek sperma aja di 5 hari, 3 sampai 5 hari nggak dikeluarkan, cek nanti keluarnya apa hasilnya. Oligo yang tadi saya sebutkan. Nanti kalau bingung bagaimana, nonton aja di YouTube karena setiap makanan, minuman, olahraganya itu beda-beda. Oligo beda, terato beda, steno beda, azoo juga beda. Gitu ya. Mantap sekali. Ya. Soalnya begitu ya teman-teman, mungkin banyak sekali pertanyaan di benak teman-teman atau mungkin sering kita menjumpai kasus-kasus ya teman-teman yang curhat ke kita, nanya ke kita gitu ya. Itu tadi teman-teman, memang kunci utamanya ya kita ikhtiarkan dulu. Jadi dari 1 tahun pertama, selama pertama menikah, baik sebelum menikah kalau bisa, sebelum menikah sudah disiapkan tadi, dinasihatkan untuk makan suplemen, asam folat, zat besi begitu.
sampai dengan nanti program hamil. Kalau sudah setahun memang meniatkan hubungan rutin tapi belum diberikan, maka silakan datang ke Dokter Aji, nanti bisa Ya, ditinggal. semua SPOG juga bisa. Iya, Dok. Bisa ke sama SPOG, insya Allah. Sekaligus mempromosikan Dokter Aji. Iya, pada prinsipnya kan juga program hamil kan bisa di kandungan, monggo nanti ke dokter SPOG terdekat Anda silakan gitu. Tapi pas mens ya datangnya ya. Pas mens hari kedua ketiga, Dok, yang paling di Ya, saat mens hari kedua atau ketiganya. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Fatimah dari Stikes Guna Bangsa Jogja, dokter. Terkait dengan bisa mengusahakan atau ada ketentuan untuk bisa mendapatkan bayi kembar, Dok? Terima kasih. Pingin gemeli nih anaknya, Dok. Belum tahu aja rumah anak. Nek bayi kembar itu sebenarnya kalau dari kacamata kebidanan itu kalau bisa jangan kembar, paham ya? Karena bayi kembar itu resikonya lebih besar. Kemudian juga kondisi-kondisinya lebih banyak, lebih diperhatikan lebih banyak gitu. Jadi kalau bisa tuh malah nggak kembar kita berharapnya pasien program hamil kita. Nah kalau mau kembar ya dibanyakin telurnya, biasanya gitu. Telurnya dibanyakin. Jadi nanti kalau program hamil, kalau dapat 3 telur yang besar, kemudian 3 terbuai bisa jadi kembar 3, atau 2 yang terbuai bisa kembar 2. Jadi kalau dengan program hamil akan meningkatkan potensi terjadinya bayi kembar. Dan yang kedua, kalau memiliki keturunan bayi kembar, ya dia lebih banyak mungkin terjadi kembar daripada yang tidak memiliki keturunan kembar. Gitu, Mbak Nurul Fatimah. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak. Ya, dokter. Dia namanya ikhtiar lagi-lagi, Dok ya. Kita mengusahakan ya diperbanyak selnya. Tapi ya mungkin kalau sudah merasakan gimana ngerawat anak kembar, wah ini saya juga punya teman, wah, itu 3 bulan ya. Ya bisa dibilang nggak tidur lah gitu ya. Satu anak aja stres, gimana yang double ya. Kita harapkan 1 sebenarnya. Di inseminasi pun kita berharap bayinya 1. Gitu. Karena kebutuhan nutrisi juga tadi, Dok ya. Iya, karena resiko-resikonya lebih besar. Iya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, ini sudah mendekati jam 5. Wah, ini ada lagi nih. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya, Mbak Anissa lagi ya. Untuk program hamil, Dokter. Saat sebelum hamil apakah diperbolehkan konsumsi susu untuk persiapan hamil? Maupun saat sedang hamil apakah diperbolehkan minum susu hamil? Susu hamil mungkin yang dimaksud. Nek pertanyaannya diperbolehkan ya boleh atau ya. Boleh, tetapi yang paling tepat adalah mengonsumsi yang saya sebut tadi. Untuk pendampingnya bisa menggunakan selain obat-obatan yang khusus ya, obat-obatan yang umumnya bisa menggunakan asam folat atau vitamin E yang memiliki antioksidan. Udah cukup sekali itu. Kalau mau susu boleh nggak? Ya boleh, sebenarnya vitamin diminum ya boleh Hamil pun boleh, boleh enggak, tergantung. Kalau dia sudah mendapatkan vitamin yang bagus, cukup ya susu sebagai tambahan, jadi bukan utama gitu. Oke, terima kasih, Dokter. Mungkin kita sudah mendekati jam 5, mungkin terakhir ada closing statement dari Dokter Aji. Ya, mudah bermanfaat ya ini ya, bermanfaat. Diskusinya santai, mudah-mudahan dapat memetik sesuatu yang baru dari acara Arah ini, dan semoga Arah bisa berkembang lebih bagus lagi dan semakin bagus lagi. Amin. Lagi terima kasih pada Dokter Aji, spesialis obstetrik ginekologi, telah meluangkan waktu, dan teman-teman mungkin masih ada pertanyaan boleh diskusi di grup, ataupun nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa dikonsultasikan ke Instagram Dokter Aji nih, boleh dicolek ini. Boleh. Instagramnya boleh, monggo. Aji Pramudito. @Aji Pramudito ya, teman-teman yang boleh. Oh, TikToknya juga bisa Aji Pramudito.
Mantap itu ya. Boleh teman silakan untuk di follow. Baik, sebelum kita akhiri mungkin foto bersama Dok ya, izin foto bersama kita dokumentasikan Boleh. kegiatan sore Buat hari teman-teman ini. yang mau Buat teman-teman. yang mau on cam bisa on cam, kita tunggu sebentar. Barangkali ada yang lagi nggak pakai jilbab, dokter mau pakai jilbab dulu boleh. Oke. Yang ingin open kamera dipersilahkan ya, kita tunggu. Oh, iya. Wah, Ini ini ada ada Mas Geget dan Mbak Atskia ini sedang bersama ini. Woi, halo, ini dari Bogor. Iya, Bogor. Yang lain masih ada yang ditunggu ya, kita foto ya di layar pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih pada Dr. Haji Ya. Atas kesempatannya, waktunya. Pada teman-teman yang ingin membagikan ilmunya, insight-nya pada sore hari ini, silakan untuk membuat story atau di feed boleh, silakan nanti di tag di arah inspirasi atau tag Dr. Haji juga boleh. Nanti kita akan pilih satu orang pemenang, 2 orang ya, insya Allah. 2 orang yang akan mendapatkan giveaway khusus. Terima kasih dari saya, Abdurrahman Afaridi atau sering dipanggil Rahman. Mohon maaf apabila kesalahan. Dan saya Alin. Sama saya juga ya kalau ada salah-salah ucapnya. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Dr. Haji, teman-teman semuanya. Ya, sama-sama. Izin live ya. Tidak, teman.